Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak. Saya pakai istilah agak absurd lah. Radical break. Oke, welcome back guys. Good news. Kenapa saya bilang good news? Karena kemarin sore pemerintahan Presiden Prabowo telah melakukan reshuffle kabinet terhadap 5 menteri dan ada pelantikan 1 menteri tambahan guys. Dan hal ini menurut saya cukup bagus karena akan membuat sebuah semacam sirkulasi lah. Jadi pergantian terhadap beberapa menteri yang memang dianggap kurang sesuai dan kurang bisa untuk mengikuti visi misi dari Kabinet Merah Putih guys. Dan menurut beberapa pendapat juga atau beberapa informasi, kalau menteri-menteri tersebut memang dikatakan ada yang bermasalah. Misalkan kayak Budi Ari. Nah, Budi Ari ini memang sudah lama masyarakat itu meminta untuk diperiksa terkait dengan kasus-kasus di kementerian beliau sebelumnya guys. Nah, Budi Ari itu memang orang yang selalu diteriakin untuk diganti. Pertama, memang karena kapabilitasnya untuk itu memang tidak ada. Apa yang dikerjakan kan tidak jelas, memberi pertanda bahwa akan ada kemajuan gitu ya, kecuali sangat simbolik gitu. Lalu yang kedua, kasus yang ditinggalkan dia di Kominfo kan tidak bisa dilepaskan dengan dia. Bagaimanapun orang tetap akan tidak percaya kalau orang seperti ini kok bisa gitu. Nah, reshuffle kabinet ini sebetulnya udah dari bulan kemarin diprediksi oleh sosok kontroversial, yaitu Rocky Gerung guys. Nah, Rocky Gerung dalam salah satu acara televisi telah memprediksikan bahwa setelah tanggal 17 Agustus, Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak. Saya pakai istilah agak absurd lah. Radical break. Kan mesti begitu konsekuensinya kan. Reshuffle yang radikal. Ya, saya nggak bilang reshuffle yang radikal. Radical break. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus? Ya pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Oke. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini atau emak-emak atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari polisi itu terhadap perubahan politik kan. Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Gila. Analisis Rocky Gerung benar-benar tajam guys. Soalnya beliau memprediksi atau menganalisis dan hal tersebut menjadi sebuah kenyataan tuh gak hanya kali ini aja guys. Sebelum-sebelumnya juga beliau sempat memprediksikan tentang langkah-langkah perpolitikan di Indonesia. Misalnya waktu menjelang Pilpres pada saat itu 2024, sebelumnya Rocky Gerung sempat mengemukakan pendapat atau hasil analisisnya mengenai pencalonan presiden waktu itu. Nah, beliau mengungkapkan bahwa Nasdem akan mencalonkan Anies sebagai calon presiden pada saat itu. Dan hal tersebut dibantah oleh anggota Nasdem sendiri, yaitu Ibu Irma waktu itu, dalam acara ILC kalau nggak salah. Nah, pada saat terjadinya pemilihan calon presiden itu, dan benar Nasdem mencalonkan atau mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya pada saat itu. Tiba-tiba Nasdem secara radikal
mencalonkan Anies calon presiden 2024. Ngapa sih? Ini badut kok dipelihara di sini. Ini badut kok dipelihara di sini. Mana ada Nasdem mencalonkan Anies? Yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang pun sama prediksinya kayak gitu. Benar-benar terjadi, guys. Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih pada beberapa jabatan kementerian. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 86P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029 masing-masing. 1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. AP Nandito Aryotejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. 3 sampai dengan nomor 6 dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 1. Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. 2. Muhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 3. Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. 4. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 5. Daniel Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah, meskipun saat ini telah terjadi reshuffle di Kabinet Merah Putih ini, tapi masih ada beberapa menteri yang dianggap oleh beberapa pihak harus di reshuffle juga, guys. Karena menurut beberapa pendapat tersebut, memang si menteri ini mempunyai masalah yang dapat menghambat visi misi dari Kabinet Merah Putih ini, guys. Nah, menurut kalian gimana, guys?